wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat. Ya, ini pertemuan secara daring Zoom pertama kali ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi mohon dimaklumi karena situasinya seperti ini kita belum bisa masuk ke lab. Pertemuan kelima juga diragukan untuk ke lab. Mudah-mudahan setidaknya sebelum UAS kita sempat atau disempatkan atau bisa praktek di lab. Amin. Amin, Pak. Kemudian kelas 5N ada yang sudah punya software IBM SPSS? Belum? Ada yang sudah punya software SPSS? Belum, Pak. Kemarin nge-download nggak bisa aja, Pak. Bisa ya? Ya udah. Iya, Pak, nggak bisa aja. Kalau mau install boleh besok ke kampus atau kapan saja ke kampus copy softwarenya ke saya. Bagi yang punya laptop ya, bagi yang belum punya laptop ya tidak apa-apa. Yang penting mah menyimak setiap perkuliahan. Pak. Jadi MK kita ini sifatnya praktikum menggunakan software IBM SPSS. Nah, praktikumnya itu berhubungan dengan pengolahan data. Kalau kuliah, jadi sebenarnya ini lanjutan dari statistik ekonomi 1 dan 2. Kalau kuliah statistik ekonomi 1 dan 2 itu perhitungannya secara manual. Nah, di MK ini perhitungannya menggunakan alat bantu software. Sebenarnya ada banyak software untuk pengolah data statistik, bukan SPSS aja. Ada Amos, ada Epius, ada Stata, ada Listrel, Smart PLS, dan lain-lain. Nah, kita menggunakan SPSS karena dinilai lebih sederhana, kemudian user friendly, dan penggunaannya relatif luas. Jadi bisa untuk uji instrumen, bisa untuk regresi, dan lain-lain. Ya, kita pengenalan SPSS dulu. Oh, ada yang sudah pernah buka YouTube-nya yang sudah di-share? Sudah, Pak. Ya, setidaknya gambaran saja ya. Sudah, Pak. Walaupun nggak dapat utuh, untuk praktek langsung ada gambaran. Nah, di sini screen share. Ada. Nah, kalau sudah diinstal, tampilan software SPSS itu muncul di desktop seperti ini. Ya, shortcutnya warna biru, ada tulisan sigma dan alpha. Diklik untuk masuk, diklik 2 kali, masuk muncul ini. Ini tampilan software SPSS. Di atas ada menu file, edit, views, kemudian ada menu analyze, dan seterusnya. Kemudian di bawah ini ada data view, variable view. Nah, ini nah, variable view, data view yang di bawah ini. Yang sebelah kiri ini data view. Lambat. Yang sebelah kanan variable view. Lambat nih. Oke.
Nah, di file ini tempat untuk membuka, menyimpan data, menyimpan atau membuka dokumen baru atau membuat lembar kerja baru di sini di file, menyimpan di sini, kemudian men-save as di sini. Ada lagi analyze, nah, yang sering paling dipakai itu analyze untuk memilih mau olah data mau seperti apa di sini nih, ya. Mau olah data statistik apa? Ada banyak pilihan, ada statistik deskriptif, yaitu menghitung modus dan rata-rata dan lain-lain di sini bisa. Ada regresi di sini, kemudian banyak, ada korelasi dan lain-lain di analyze. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada ya, lihat Lanjut, dulu. Pak. Misalnya ada sebuah data. Ada sebuah data seperti ini. Ini data warga, data nama, data tinggi badan, dan jenis kelamin. Data warga ini ada 4 warga, ya, dengan variabelnya nama warga, Jatuh loh. tinggi badan, dan jenis kelamin. Jatuh, Mas. Kita belajar dari input. Kalau ingin menginput, ya, ini kita ingin menginput data-data ini di SPSS. Dibuka SPSS-nya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika menginput, memasukkan data ini, warga ini, nama-nama dan berat badan, di SPSS sebelum menginput, yaitu mendefinisikan variabel dulu. Maksud mendefinisikan adalah menentukan apakah data itu huruf apa angka. Kemudian kalau huruf, berapa space yang harus disediakan untuk huruf dan angka. Kemudian posisi huruf di angka mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah, atau bagaimana. Itu mendefinisikan variabel. Ketika mendefinisikan variabel, yang dipilih adalah kolom paling bawah, ya, ini, menu paling bawah sebelah kanan ini. Nah, jadi gitu ya catatannya, kalau ingin menginput data, terlebih dahulu sebelum menginput, mendefinisikan variabel di variable view. Kalau sudah beres, masuk ke data view, di kolom sebelah bawah, sebelah kiri, diklik, ini tempat menginput data nama. Sekarang kita mendefinisikan variabel dulu, di variable view, diaktifkan variable view-nya, diklik. Nah, di sini ada sederetan ini tulisan, ada name, tipe, width, optimal, label, width, values, dan lain-lain. Name itu diisi oleh nama variabel. Sekarang kita ini data ini ada 3 variabel, nama variabel, nama warga, tinggi badan, dan jenis kelamin. Jadi di sini nih diketik nama variabelnya, nama warga. Nama, ingat di name ini tidak bisa pakai spasi. Jadi untuk memisahkannya itu pakai underscore atau strip bawah atau bebas, yang penting dipisahkan aja. Nama warga. Kalau pakai titik bisa nggak, Pak? Boleh, boleh. Kayak gini juga boleh. Nama titik warga. Yang penting kita paham gitu. Boleh. Ya, Pak. Boleh. Atau gini boleh. Tipe. Nah, tipe itu si data itu jenis apa? Si ini nih. Si Dono Sinta itu apakah huruf, angka, kemudian apakah tanggal, apakah satuan mata uang atau apa? Ini apa nih? Huruf. Huruf ya. Kalau, nah ketika di sini nih, type, diklik di sininya, ada sederetan pilihan jenis tipe huruf, jenis ini datanya. Kalau huruf, dipilih string. Ini yang nggak boleh lupa. Kalau huruf, pilih string. Nah, kalau angka biasa dipilih numerik paling atas. Kalau huruf pilih paling bawah kedua, string.
Ya, kalau angka numerik. Ada di bawah numerik koma. Koma ini untuk apa? Koma itu biasanya untuk menuliskan angka yang setiap 1000 dipisahkan oleh koma. Misalnya angka 1.000.000. Di barat biasanya itu atau di Inggris dan Amerika 1.000.000 itu ditulis 1,000,000. Maka yang dipakai koma. Ada lagi dot. Dot terkadang dalam bahasa Indonesia, dalam ejaan Indonesia atau sehari-hari ya, ketika menulis rupiah 1.000.000 itu ditulisnya 1,000,000. Ya. Pakai dot itu. Jadi angka tapi di setiap 1000 dipisahkan oleh titik dot. Ada lagi yang paling kepake date untuk data yang berupa tanggal. Misalnya 17 Agustus 1945, date. Ada lagi dolar. Dolar ini kalau ada data yang kombinasi huruf dan kombinasi antara angka dan huruf. Hurufnya itu satuan mata uang. Misalnya 5.000 dolar. Kombinasi antara angka 5.000 dan dolar. Dolar itu satuan mata uang. Atau 5.000 rupiah. Nah, pakai dolar karena kombinasi antara nilai dengan satuan mata uang. Itu dolar pakainya. Jadi ini bebas nih, bisa dolar, bisa rupiah, bisa yen, bisa rupiah, pokoknya pakai ini. Ada lagi string, huruf. Nah, custom currency itu tidak dulu, nanti dibahas untuk yang satuan mata uang. String itu untuk huruf. Nah, yang sering dipakai ini bang, string sama numerik. Ini kita karena datanya huruf, maka pilih string. Oke. Ada lagi width. Width nih, width. Width itu menyediakan kapasitas minimal angka yang bisa diinput ya, atau bisa berupa huruf yang bisa diinput. Sekarang lihat nama ini. Dari deretan nama warga ini, mana yang paling banyak hurufnya? Miftahul Khair. Miftahul Khair berapa huruf? 1, 3, 4, 5, 6, 13 ya? 13. 13. Nah, maka width-nya ini diatur sejumlah 13 ditambah spasi. Karena ada spasinya nih. Iya. Ya, jadi di sini 14 minimal. Jadi aman nih ketika mau mengetik Miftahul Khair, semua bisa keketik. Kalau ngetik Dono lebih aman, ngetik Sinta lebih aman karena lebih sedikit. Miranti lebih aman karena sedikit. Nah, Miftahul Khair lebih udah aman kalau diisi 14 karena semua karakter ini jumlahnya 14. Di sini width-nya minimal 14. Boleh 15, boleh 16, boleh 20. Kalau 13 bagaimana? 14 misalnya. Nah, kalau 13 nanti bermasalah ketika mau mengetik Miftahul Khair. Yang keketik nantinya Miftahul Khoi, R-nya tidak ikut. Karena cuma menyediakan space 13 karakter. Ada pertanyaan? Wid? Bapak, Ya. tergantung nama datanya ya Pak. Kalau Ya. misalkan namanya berarti maksimalin nama yang paling terpanjang itu ya Pak? Betul, betul. Yang terpanjang yang diambil patokannya biar aman. Karena kalau yang hurufnya atau angka sedikit mah gak masalah ya. Iya. Nanti akan bisa diinput. Iya. Atau bisa di setting 100. Tuh, kan pasti aman ya. Iya. Bisa ngitung-ngitung ini berapa huruf angka 100 saja. Udah pasti aman. Karena biasanya nama nggak akan lebih dari 100 huruf. Gitu. Atau 50 juga jarang nama mah. Nah, jadi ini mah sebagai ini aja pengetahuan minimal 14. Minimal 14. Boleh 15, boleh 1.000.000, boleh 1 miliar. Desimalnya, nah desimal itu apabila ada data yang angka belakang koma, ada desimalnya. Kalau desimalnya 2, berarti desimalnya ketik 2. Kalau
Kalau ada desimal 3 atau angka 3 angka belakang koma, maka ketik 3. Sekarang nama ada ininya enggak? Desimalnya tidak? Nama. Nih. Tidak ada. Tidak ada, jadi desimalnya 0. Sebelah kiri ada label. Label itu penjelasan dari variabel nama. Nih. Boleh diisi, boleh tidak label ini. Jadi penjelasan bebas. Misalnya nama warga komplek. Di label boleh pakai spasi. Kalau di name jangan, tidak bisa pakai spasi. Dipisahkannya oleh underscore atau titik atau apalah. Kalau di label boleh pakai spasi untuk memisahkannya. Kemudian values-nya, values belum kepake, missing itu kalau ada data yang hilang, data kita lengkap, jadi missing diabaikan. Columns itu menentukan lebar kolom ketika kita nginput. Nah, misalnya kita kasih kolomnya 1. Nah, 1 nih. Kembali ke data view di sebelah bawah kiri. Nah, di sini kita mau menginput ceritanya nih. Tuh, kalau dikasih kolom yang kecil, ininya sempit, engap, green. Nah, engap nih, kalau diisi 1 maka kolomnya terbesar, kembali ke variable view. Misalnya samakan dengan width 14. Nah, 14, lihat ke data view lagi, udah lebar, enak. Jadi inputnya enak. Kalau melebarkan ini juga bisa ditarik secara langsung ke kanan. Nah, otomatis kalau kembali lagi ke variable view, ini nambah tuh otomatis kolomnya. Kita kasih 14 aja. Ada align, posisi huruf atau angka. Jadi huruf itu bisa boleh di kiri, serah gimana selera, di kanan atau di tengah. Ya bebas. Kalau di Microsoft Word maksudnya itu ke ini, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Bebas, misalnya aja center. Ada lagi measure. Measure itu skala. Ya. Ingat, kalau datanya huruf, maka measure-nya pasti nominal. Ya, nominal. Ordinal itu untuk data yang angka pada kuesioner. Misalnya skala 1 sampai 5, pakai ordinal. Kalau huruf pilih nominal. Role-nya input. Nah, dibiarkan input. Nah, sudah. Ini namanya mendefinisikan variabel. Kalau sudah mendefinisikan variabel, ya tinggal menginput data di variabel di data view. Nah, ini udah mendefinisikan. Kembali ke data view ke bawah nih untuk menginput. Ke kolom sebelah kiri bawah. Diklik, diaktifkan. Udah muncul nih. Muncul penampilan seperti ini, ada nama warga, tinggal diinput Dono, D-O-N-O, Sinta, Miftahul Khair. Ada lagi, lupa, Wiranti. Udah input data nama. Ini baru satu variabel nih, ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Tinggi badan dan jenis kelamin. Maka untuk input data yang lain, definisikan lagi di variable view. Diaktifkan dulu variable view-nya. Di baris kedua, ketik nama variabelnya. Tinggi badan. Tinggi underscore badan. Filenya, tipenya, karena angka, maka pilih Numeric. Pinter. Width-nya berapa? Yuk, siapa yang bisa? Width-nya berapa nih angka? Tinggi badan? 2 ya. Width. Harus menyediakan berapa space minimal agar semua 6. 6. Atau 10, Pak. Minimal 6. Itu mah nembak itu mah. 6 ya, kalau dihitung komanya. Dihitung komanya kan, harus
Iya, Pak. 160,34. Nah, karakter limitnya minimal 6. Boleh 7, boleh 100, boleh 10. Bener, boleh 10 juga. Ya minimal 6. Boleh 7, boleh 8, boleh 9, boleh 10, boleh 1000. Desimalnya berapa? 2. 2. Oke. Kemudian ada label. Label itu penjelasan dari nama variabel ini. Misalnya tinggi badan warga. Tinggi badan warga. Values diabaikan, belum kepake missing diabaikan, columns-nya bebas, beri aja 14 biar sama dan lebar. Lain boleh di kiri di kanan, bebas di tengah, di tengah. Kemudian ada measure. Measure karena angka, maka jangan ragu untuk pilih scale. Nah, jadi gini prinsipnya, kalau muncul di sini scale, pilih scale. Karena scale itu cocok untuk semua data. Baik huruf, mau angka, terus angkanya juga, angka yang bagaimanapun cocok scale. Jadi, biar aman, pilih scale. Ini cocok untuk data yang sifatnya angka. Kemudian, role-nya input. Sudah beres, ini mendefinisikan variabel kedua, yaitu tinggi badan. Tinggal di input, sama untuk input di data view, klik yang kolom sebelah kanan kiri paling bawah. Muncul kolom baru, tinggi badan, tinggal di input. Lupa lagi, 160,34. Terus 60, nah koma, di SPSS biasanya ditulis titik. Jadi ketika 160,34, maka diketiknya 160.34. 160.34. Desimalnya 2. Desimalnya Pak tadi Pak, Bapak 1. Iya benar. Itu Pak tinggi badan Pak tanpa dikasih strip nggak apa-apa Pak, nyambung gitu. Secara pengolahan data akan tidak ada masalah, cuma tidak enak dilihat aja ya. Boleh Iya, Pak. dipisahkan dengan ini. Ya. Ada lagi 156,44. 156.44. Terus 170,78. Dan 167,9. Nah, sudah ini mendefinisikan variabel namanya. Nah, ini dua variabel nih yang sudah diinput. Ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi bahwa statistik itu ada dua jenis. Ada statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang hanya mendeskripsikan data atau yang hanya mendeskripsikan saja, tidak sampai melakukan uji hipotesis. Contohnya menghitung rata-rata, modus, median, standar deviasi, variansi, tabel, grafik, itu masuk ke statistik deskriptif. Jadi cuma menyajikan data saja. Ada yang kedua, statistik inferensial, yaitu sifatnya ada proses uji hipotesis. Ya, uji hipotesis. Contohnya regresi. Contoh lagi korelasi. Contoh lagi ANOVA dan lain-lain. Misalnya saya penasaran ingin mencari berapa rata-rata, modus, median, standar deviasi dari tinggi badan. Berarti saya akan melakukan statistik deskriptif. Sekarang masih ingat tidak kalau ingin mencari rata-rata tinggi badan diapain? Ada yang tahu? Nah, misalnya nih, saya ingin mencari rata-rata modus, median,
standar deviasi dari tinggi badan. Kalau secara manual, bagaimana cara menghitung rata-rata tinggi badan? Tambah dibagi 4 ya, Pak. Ditambah ya, semuanya jumlahkan, dibagi jumlah Dua. data. Jumlah datanya ada 4, 1, 2, 3, Iya. 4. Nah, itu rata-rata. Kalau menghitung standar deviasi, lebih panjang kan rumusnya. Ada ya, ada kurangi, ada dikuadratkan, dibagi. Nah, itu manualnya. Nah, sekarang kita melalui software SPSS ingin mencari berapa modus, median, rata-rata, standar deviasi dari data tinggi badan. Kita di sini tidak perlu menghitung pakai kalkulator atau Excel. Bisa langsung diklik keluar hasilnya. Caranya adalah dilihat di atas nih. Dilihat di atas nih ada tulisan analyze. Iya. Di situ yang kedua tertulis descriptive statistik. Nah, pilih yang descriptive statistik, kemudian pilih frequencies. Nah, kemudian pindahkan data tinggi badan yang kita ingin cari rata-rata modus mediannya ke kolom sebelah kanan, ke kolom variabel. Bisa di drag langsung, digeser, di drag, atau diklik, disorotkan ke tinggi badan, kemudian klik tanda panah. Ada pertanyaan? Cara memindahkannya? Tidak. Bisa digeser atau diklik tanda panah. Kemudian di sebelah kanan lagi ada tulisan statistik. Diklik statistiknya. Muncul menu seperti ini. Kalau kita mengklik ini, berarti kita ingin mengeluarkan nilai yang kita klik itu. Kita ingin mencari modus median, rata-rata, modus median, rata-rata, dan standar deviasi. Dicari di sini, mana rata-rata, mana modus. Sini ada tulisan mean. Mean apa bahasa kitanya? Mean apa bahasa Indonesianya? Rata-rata. Kemudian median. Klik median biar keluar median. Kemudian kita ingin mencari modus. Mana modus? Oh, ini mode. Mode itu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kalau median nilai Tengah. Nah, kemudian kita juga ingin mencari standar deviasi. Dicari di bawah. Oh, ada di bawah nih. Tulisannya STD deviation. Diklik. Klik. Udah, diklik continue di paling bawah itu. Diklik lagi, oke. Muncul output seperti ini. Gak ada. Jajan terus kamu kebiasaan. Tadi tidak. Gak mau. Nah, di sini nih muncul output nih. Oh, jajan terus loh. Yang perlu diketahui, output ini juga bisa di-copy ke Microsoft Word dengan cara mengklik sebelah kanan, diklik copy, balik ke Word, paste, dapat. Nah, di sini terlihat bahwa meannya itu 163,855. Artinya rata-rata tinggi badan 163. Mediannya ini tinggal baca aja di sebelah ini. 164. Modusnya, modus ada 156. Standar deviasi 5, sekian. Itu lebih mudah, lebih cepat. Oh, jajan terus kayak. Oke, ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Gak ada ya? Gak ada, Pak. Oke deh, kalau tidak ada, sampai Nggak ada, ketemu Pak. minggu depan. Masih berkaitan dengan data, namun untuk data yang lebih rumit lagi. Ya, itu saja. Setelah ini jangan lupa absen di GCR. Ya, tetap jaga kesehatan. Semoga kita selalu senantiasa sehat walafiat. Amin.
Amin. Amin. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Pak, ya. Lanjut aktivitasnya. Pak.